Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa latihan soal dan pembahasannya untuk persiapan AAS, materi filling slot, permutasi dan kombinasi, dan peluang. Di akhir video juga saya akan mengasih soal pilihan ganda kompleks model AKM numerasi. Ali, Budi, Chandra, dan Dadang akan bekerja secara bergiliran. Banyaknya urutan bekerja yang dapat disusun dengan Ali selalu pada giliran terakhir adalah di soal ini diketahui ada 4 orang, ada Ali, Budi, Chandra, dan Dadang, akan bekerja bergiliran. Maka di hari yang sama itu mereka nggak boleh bekerja barengan. Sini saya akan memakai cara filling slot untuk menyelesaikan soal ini. Kita akan bikin 4 kotak. Nah, di soal diketahui Ali selalu pada giliran terakhir. Maka di sini hanya ada Ali, maka ada 1 orang doang. Di kotak yang lainnya itu, kita bisa naruh siapa aja, bebas. Jadi di kotak yang pertama itu kita bisa isi dengan Budi, Chandra, dan Dadang, maka ada 3 orang. Kita coret 1, sisa 2 orang, coret 1, tinggal 1 orang lagi. Maka banyaknya urutan bekerja yang dapat disusun dengan Ali selalu pada giliran terakhir, itu tinggal dikali saja. 3 kali 2 kali 1 kali 1, yaitu 6. Maka jawabannya yang B. Oke, selanjutnya nomor 2. Jika Anda perhatikan nomor rumah yang terdiri atas 2 angka, tanpa angka 0, maka banyak nomor rumah yang dimaksud dengan nomor ganjil adalah sini nomor rumahnya itu cuma terdiri atas 2 angka. Ini kita bikin dulu kotak-kotaknya. Tanpa angka 0, berarti angka yang kita pakai cuma dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Kita tidak boleh memakai angka 0. Nomor rumah itu juga nomor ganjil. Maka di kotak yang kedua ini hanya bisa kita pakai angka-angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Karena angka-angka ini merupakan angka ganjil. Jadi di kotak kedua ini bisa kita em, susun memakai 5 angka. Nah, kemudian di kotak pertama kita bisa isi dengan semua angka dari 1 sampai 9 tanpa angka 0. Itu totalnya ada 9 angka. Maka banyaknya nomor rumah ganjil yang bisa kita susun itu 9 dikali 5. Totalnya ada 45 nomor. Maka jawabannya yang B. Oke, selanjutnya nomor 3. Dari angka 3, 5, 6, 7, dan 9 dibuat bilangan yang terdiri atas 3 angka. Jadi kita bikin dulu ini kotak-kotak angkanya. 1, 2, 3. Yang berbeda. Banyaknya bilangan yang kurang dari 400 adalah, oke, di sini angka yang kita boleh pakai hanya 3, 5, 6, 7, dan 9. Ada satu lagi syaratnya, itu bilangannya nggak boleh lebih dari atau sama dengan 400 atau sama aja kurang dari 400. Ya, maka di sini angka yang pertama di angka ratusannya itu cuma bisa kita pakai angka 3. Kita tulis 1, makanya kita coret. Di kotak kedua ini kita bisa isi angka 5, 6, 7, 9. Ada 4 angka. Yang jadi kita masukin 4 angka. Kita coret 1, misalnya angka 5. Sisanya 3 angka. Jadi banyaknya bilangan yang kurang dari 400 disusun dari angka-angka ini. Itu tinggal dikali aja, hasilnya jadi 12. Jawabannya B. Oke, selanjutnya dari angka-angka 2, 5, 6, dan 8 dibentuk bilangan yang terdiri atas 4 angka berlainan. Oke, kita bikin kotak-kotaknya dulu. 1, 2, 3, 4. Banyaknya bilangan yang terbentuk yang tidak habis dibagi 5. Oke, sini syaratnya itu berlainan.
dan tidak habis dibagi 5. Berlainan berarti di setiap kotak ini nggak boleh ada angka yang sama. Habis itu tidak habis dibagi 5, itu angkanya bukan kelipatan kelima. Jadi, di kotak yang terakhir ini tidak boleh kita isi angka 5. Maka yang bisa kita taruh di kotak ini hanya 2, 6, dan 8. Ada 3 angka. Nah, di sini kotak yang lainnya itu kita boleh isi 5. Jadi, misal kita coret satu di sini, maka kita bisa isi kotak-kotak yang lainnya dengan angka 6, 8, dan 5. Di sini kita isi juga 3 angka. Lalu kita coret satu, misalnya 6, sisa 2, coret satu lagi, sisa 5, 1. Maka banyak bilangan yang terbentuk. Itu tinggal dikali saja. 3 kali 2 kali 1 kali 3, yaitu sama aja 6 kali 3, 18. Maka jawabannya yang C. Oke, selanjutnya nomor 5. Modal soal UN Matematika IPA 2017. Banyak bilangan angka kelipatan 5 yang terdiri atas 3 angka berbeda yang disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah. Oke, kita lihat dulu diketahuinya. Diketahui bilangan tersebut kelipatan 5 terdiri atas 3 angka yang berbeda dan disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, di sini kita bagi menjadi dua kondisi. Yang pertama itu 0 menjadi satuan. Satuan. Oke, yang kedua kondisi di mana angka 5 menjadi satuan. Oke, langsung kita saja kita ke kondisi yang pertama yaitu 0 menjadi satuan. Kita bikin saja kotak-kotaknya. Oke, angka 0 menjadi satuan. Jadi kita langsung saja tulis 1 di kotak satuan. Nah, sisanya bisa kita isi angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di kotak yang pertama kita bisa isi semuanya, jadi kita isi 6 angka. Lalu kita coret salah satu, di kotak yang kedua kita bisa menyusun pakai 5 angka. Jadi totalnya langsung dikali saja, 6 kali 5 kali 1 menjadi 30. Lalu kondisi yang kedua, yaitu 5 menjadi satuan. Oke, kita bikin juga kotak-kotaknya. 1, 2, 2, 3. Oke, 5 menjadi satuan. Jadi kita tulis 1 di sini. Nah, di sini yang agak tricky ya. Jadi angka yang bisa kita pakai itu 0, 1, 2, 3, 4, dan 6. Kotak yang pertama ini kita tidak boleh isi angka 0. Karena kalau kita isi angka 0, bilangan tersebut bukan menjadi ratusan lagi, itu malah jadi puluhan. Jadi di kotak yang pertama kita hanya boleh isi dengan angka-angka ini saja. Maka di sini kita isi 5. Tapi di kotak yang kedua ini, kotak puluhan, kita bisa masukkan 0 lagi. 0 itu boleh. Jadi misal kita coret salah satu angka dari sini kita pakai misalnya angka 2. Jadi angka yang bisa kita pakai buat puluhan ini itu 0, 1, 3, 4, 6. Itu totalnya ada 5 angka. Maka totalnya ada dikali saja 5 kali 5, 25. Maka 3 angka yang berbeda yang dapat disusun dari angka-angka 0 sampai 6 itu kita tambah 30 ditambah dengan 25. Hasilnya yaitu 55. Jawabannya yang A. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi permutasi dan kombinasi.
Ya, di sini ada soal cukup simpel. Oke, soalnya nilai dari 100 faktorial dibagi dengan 99 faktorial dikali 2. Jangan takut dulu, ini soalnya sangat simpel. Jadi ditanya 100 faktorial, itu sama aja 100 dikali dengan 99 faktorial. Jadi kita jabarkan aja 100 faktorial ini. 100 dikali 99 faktorial dibagi dengan 99 faktorial dikali 2. Maka di sini kita bisa coret 99 faktorialnya. Kita sisanya tinggal 100 bagi 2 saja, hasilnya 50. Maka jawabannya yang A. Oke, selanjutnya dari 7 orang pengurus organisasi akan dipilih seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara pemilihan pengurus tersebut adalah, oke, diketahui ada 7 orang, maka kita tulis dulu N-nya 7. Akan dipilih seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, di sini misalkan 7 orang tersebut adalah A, B, C, D, E, F, G. Nah, misalnya yang dipilih itu A menjadi ketua, B menjadi wakil, C dan D menjadi sekretaris dan bendahara. Ini tidak akan sama dengan B menjadi ketua, A menjadi wakil, C dan D menjadi sekretaris dan bendahara. Di sini kedudukannya beda, maka kita akan memakai permutasi. Maka yang dipilih ini ada 4 orang. Maka 7 permutasi 4. 7 faktorial dibagi dengan 7 min 4 faktorial. Nah, jadi 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Nah, kita jabarkan saja 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Ini bisa kita coret saja. Maka jawabannya itu 7 kali 6 kali 5 kali 4. Berarti sama aja 20 dikali 6 dikali 7. 120 dikali 7 yaitu sekitar 840. Maka jawabannya yang E. Oke, selanjutnya banyaknya susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf pada kata kalkulus adalah, oke, di sini kita bakal pakai rumus permutasi unsur sama yaitu n faktorial dibagi n1 faktorial, n2 faktorial, dan seterusnya. Sini unsur yang sama itu ada k, ada 2, ada 2k, l ada 2 juga, u juga 2. Di sini total hurufnya itu ada 8, jadi n-nya itu 8. Langsung saja kita masukin ke rumus. P sama dengan 8 faktorial dibagi 2 faktorial bagi 2 faktorial bagi 2 faktorial. Maka 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dibagi dengan 2 kali 2 kali 2. Langsung saja kita coret ini dan ini. 4 juga bisa kita coret. Maka sisanya tinggal 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 3. Hasilnya yaitu 5040. Maka jawabannya yang B. Oke, selanjutnya ada soal banyak cara berlainan yang dapat disusun dari 6 orang duduk di kursi pada meja melingkar adalah. Nah, di soal ini kita memakai permutasi siklis. Rumusnya itu P sama dengan N min 1 faktorial. Oke. Jadi di sini N atau banyak unsurnya itu ada 5 orang. Maka langsung aja kita masukin ke rumus. P sama dengan 5 min 1 faktorial. Jadi hasilnya jadi 4 faktorial. Yaitu hasilnya 24. Maka jawabannya yang delta.
Oke, selanjutnya ada soal dari 8 orang pemain bulu tangkis akan dibentuk pasangan ganda. Banyaknya pasangan ganda yang dapat dibentuk adalah, nah, soal ini memakai kombinasi. Mengapa pakai kombinasi? Oke, kita bayangkan dari 8 pemain itu ada A, B, C, D, E, F, G, H. Dari A sampai H. Nah, pasangan bulu tangkis A, B, dan B, A itu pasangannya sama aja. Beda kasus kalau soal yang ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris yang tadi. Itu ada tingkatnya. Nah, di sini tingkat mereka sama, maka kedudukan mereka sama. Makanya kita memakai kombinasi. Diketahui ada 8 orang pemain bulu tangkis. Berarti 8 C akan dibentuk pasangan ganda. Pasangan ganda di bulu tangkis itu ada 2 orang. Berarti ada 2. R-nya langsung aja kita masukin 8 faktorial dibagi dengan 8 min 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Sama aja 8 faktorial dibagi dengan 6 faktorial 2 faktorial. Sama aja 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial bagi 2. Sini kita bisa coret 6-nya, 6 faktorialnya. Di sini juga kita bisa coret 8 dan 2-nya menjadi 4. Maka hasil pasangan ganda tersebut ada 28 pasangan. Jawabannya yang C. Oke, selanjutnya ada soal model soal UN Matematika IPA 2017. Dalam suatu ulangan, siswa harus mengerjakan 8 soal dari 10 soal yang tersedia dengan syarat soal bernomor ganjil wajib dikerjakan. Banyak cara siswa mengerjakan soal sisa adalah, oke, di sini totalnya ada 10 soal. 10 soal yang siswanya itu harus ngerjain 8 soal. Nah, soal yang wajib dilakuin itu bernomor ganjil. Berarti nomor-nomor 1, 3, 5, 7, dan 9 itu wajib dikerjakan. Jadi, soal-soal sisanya itu 10 dikurang 5 karena ini wajib. Dan harus mengerjakan 8 soal juga dikurangin 5 karena ini wajib. Jadi di sini 10 dikurang 5 ada 5 dan 8 dikurang 5 itu 3. Nah, banyak cara siswa mengerjakan soal sisa adalah di sini kita pakai kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena semua soal kedudukannya sama. Sisa soalnya itu ada 5, yang harus dikerjain itu ada 3. Berarti 5 C3. 5 faktorial dibagi dengan 5 min 3 faktorial dikali 3 faktorial. Sama aja menjadi 5 faktorial bagi 2 faktorial 3 faktorial. Maaf. 2 faktorial 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 2 kali 3 faktorial. Sini kita bisa coret 3 faktorial tersebut. Kita bisa coret 2 dengan 4 menjadi 5 kali 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Maka jawabannya yang B. Baik, selanjutnya kita beralih ke peluang. Jika dua dadu dilantunkan bersama-sama, maka peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah 8 adalah, ini adalah rumus umum peluang, di mana peluang kejadian A itu sama aja banyaknya kejadian A dibagi dengan semua kejadian yang ada. Di sini kejadian A kita adalah mata dadu yang berjumlah 8. Jadi banyaknya kejadian A, kita gambar dulu, di sini dadu 1, di sini dadu 2, yang berjumlah 8. Mata dadu itu hanya dari 1
sampai 6 saja. Berarti yang bisa berjumlah 8 itu hanya 2, 6, 6 dan 2. Ini maksudnya di dadu 1 2 dan di dadu 1 6. Ini dua-duanya dihitung. Habis itu bisa 3, 5, 5 dan 3. Dan juga 4, 4. Kenapa 4 4-nya hanya 1? Karena 4 di sini udah terwakili semua. Jadi banyaknya kejadian A ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berapa semua kejadian yang ada? Semua kejadian yang ada, kalau dua dadu dilempar secara sekaligus, itu 6 kali 6. 36. Maka, peluang kejadian A itu tinggal masukin ke rumus saja. 5 per 36. Maka jawabannya yang C. Oke, selanjutnya. Model soal UN Matematika 2012. Dua dadu dilakukan bersamaan sebanyak 1 kali. Peluang kedua mata dadu yang muncul tidak ada yang sama adalah, oke, di sini tertulis mata dadu yang muncul tidak ada yang sama. Berarti yang ditanya soal itu dari dadu 1 dan 2 tidak boleh ada mata dadu yang sama. Contohnya 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, dan 6 6. Ini adalah pasangan mata dadu yang sama. Totalnya ada 6. Yang ditanya di soal itu yang tidak sama. Nah, diketahui di soal itu ada 2 dadu. Maka banyaknya semesta dari kejadian itu 6 dikali 6 sama dengan 36. Ini maksudnya total semua kejadian yang bisa terwujud. Ya. Jadi, dari 36 kejadian ini kita kurangkan 6. Kenapa? Karena 6 ini yang mata dadu sama. Dadu sama. Sedangkan yang ditanya itu mata dadu yang muncul tidak sama. Jadi dari 36 pasangan itu kita kurangkan 6 sama dengan 30. Jadi banyaknya kejadian yang mata dadu tidak sama itu ada sebanyak 30. Jadi yang ditanya adalah peluang. Jadi N A komplement. Kenapa komplement? Karena kejadian A itu yang sama. Ini itu A. Ya, tabel ini A, kejadian A. Sedangkan yang ditanya itu yang tidak sama. Jadi A komplement dibagi dengan N semesta. Ini peluangnya. Sama dengan 30 per 36. Nah, hasilnya 5 per 6. Maka jawabannya yang E. Oke, selanjutnya. Dari 100 orang mahasiswa terdaftar 45 orang mengikuti kuliah bahasa Indonesia, 50 orang mengikuti kuliah sejarah, dan 25 orang mengikuti kedua mata kuliah itu. Dipanggil seorang di antara 100 mahasiswa itu. Peluang mahasiswa yang dipanggil itu tidak mengikuti kuliah bahasa Indonesia maupun sejarah adalah, oke, kita tulis dulu N semestanya itu 100 mahasiswa yang dipanggil. Jadi NS-nya 100. Lalu di sini ada 45 orang ngikutin bahasa Indonesia, 50 orang ngikutin sejarah, dan 25 orang itu ngambil kedua-duanya. Jadi total total mahasiswa yang ngambil pelajaran bahasa Indonesia atau sejarah itu, total mahasiswa ada di salah satu itu 45 orang bahasa Indonesia ditambah dengan 50 orang
sejarah dikurang dengan yang ngambil kedua-duanya. Kenapa dikurang dengan 25? Kalau kita bikin secara diagram Venn ya, ini bahasa Indonesia dan ini sejarah. 45 orang ngikutin bahasa Indonesia dan 50 orang mengikuti sejarah. Di sini ada irisan. Nah, ini orang yang ngikutin kedua-duanya. Sini ada 25 orang. Jadi, biar tahu berapa orang yang ngikutin bahasa Indonesia dan berapa orang yang ngikutin sejarah, itu 45 ditambah dengan 50 dikurang dengan irisannya. Itu sebanyak 70. Jadi 70 orang ini ngambil kalau nggak bahasa Indonesia, dia ngambil sejarah. Yang ditanya itu yang tidak mengikuti kuliah bahasa Indonesia maupun sejarah. Jadi, kalau peluang yang ngambil itu 70/100, maka yang ditanya di soal itu yang tidak mengambil. Jadi peluang A komplement. 1 dikurang 70/100 menjadi 100/100 dikurang dengan 70/100. Hasilnya menjadi 30/100. Itu sama aja 0,30. Baik, ini soal peluang kita yang terakhir. Suatu kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Diambil 2 bola sekaligus dari kotak itu. Peluang bahwa yang terambil bola merah dan bola putih adalah, oke, di sini yang diketahui ada 5 bola merah dan 3 bola putih. Berarti total bola tersebut, total bola ada 8. Ya. Diambil 2 bola sekaligus. Diambil 2 bola. Ambil 2 sekaligus. Peluang bahwa yang terambil itu bola merah dan bola putih adalah, oke, ingat rumus peluang itu N sama, maaf, NA dibagi dengan NS. Nah, di sini kita cari tahu NA-nya dulu ya. NA sama dengan, jadi kejadian A itu bola merah dan bola putih yang keambil. Berarti dari 5 bola merah diambil 1 dan dari 3 bola putih diambil 1. Maka buat ngitung berapa banyak kejadian A, itu 5C kombinasi 1. Kenapa 5C1? Karena 5 bola merah, 5 bola merah diambil 1. Dan ada kata dan di sini, maka kita kali 3C1. Kenapa 3C1? Sama kayak yang tadi, karena ada 3 bola putih dan diambil 1. Diambil 1 bola putih. Jadi, baiknya kejadian A itu 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang 1 faktorial kali 1 dikali dengan 3 faktorial dibagi dengan 3 min 1 faktorial dikali 1. Sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 4 faktorial kali 1 dikali dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1. Sini kita jabarin aja. 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial dikali dengan 3 faktorial dikali dengan 2 maaf, 3 kali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Kenapa satunya tidak ditulis? Karena 2 faktorial dikali 1 sama aja 2 faktorial. Sama dengan 4 faktorial. Sini kita bisa coret 4 faktorialnya. Dan kita juga bisa coret 2 faktorialnya. Sisanya tinggal 5 kali 3. Hasilnya 15. Ini NA.
Lalu kita cari NS atau banyaknya kejadian yang bisa terjadi. NS ini berarti kita pakai kombinasi juga. Tapi tahu kan rumus kombinasi NCR ya. N-nya itu total bola. Total bola dan R-nya itu bola yang diambil. Diambil. Jadi banyaknya sampel, kalau selesai itu sama aja sampel ya. Itu 8 C2. Karena total bolanya ada 8 dan diambil bola 2 sekaligus. Hasilnya jadi 8 faktorial dibagi dengan 8 kurang 2 dikurang 2 faktorial kali 2 sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 6 faktorial kali 2 sama dengan, ini kita jabarkan saja, 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi dengan 6 faktorial kali 2. Sini kita bisa coret 6 faktorial dan kita juga bisa coret 2 dengan 8-nya. Sehingga 8-nya menjadi 4. Jadi sisanya 4 dikali 7 hasilnya 28. Ini ruang sampel dan ini banyaknya kejadian A, maka peluangnya itu 15/28. Jawabannya yang delta. Oke, ini soal terakhir. Soal pilihan ganda kompleks model AKM numerasi level pemahaman. Oke, langsung saja. 4 pria dan 3 wanita akan duduk dalam satu baris kursi yang telah tersedia. Berilah tanda centang pada kotak di samping pernyataan berikut ini yang benar. Pernyataan yang pertama, susunan posisi pria duduk bersamaan dan wanita bersamaan ada 288 cara. Mari kita buktikan. Susunan posisi pria duduk bersamaan dan wanita bersamaan ada 288 cara. Jadi bisa kita bayangkan di sini ada perempuan, perempuan, perempuan. Di sininya laki, 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 laki. Atau bisa juga laki, 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 perempuan, perempuan, perempuan. Jadi ada 2 variasi buat duduk bersamaan. Sini ada 3 wanita dan 4 pria. Jadi di sini kita langsung saja isi. Di sini ada kemungkinan 3 perempuan yang duduk di sini, lalu 2 perempuan yang di sini, sisanya 1. Di sini laki-lakinya pertama 4 kemungkinan, habis itu 3 kemungkinan, 2 kemungkinan dan 1. Maka kita kalikan saja 3 kali 2 kali 1 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu hasilnya 144. Karena ini pakai variasi yang pertama, ini variasi yang pertama, belum kita hitung variasi yang kedua. Di sini variasi yang kedua itu cuma dibalik saja. Jadi totalnya itu sama. Yang variasi kedua juga 144. Jadi kita tambah saja hasilnya menjadi 288. Maka yang opsi pertama benar. Lalu selanjutnya nomor 2, susunan posisi duduknya selang-seling ada 144 cara. Oke, kita langsung gambarkan aja. Ada 4 pria, 3 wanita. Jadi yang pertama ada laki, perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan, laki. Hanya ini doang pasangan yang selang-seling. Yang lainnya enggak. Kalau kita mulai dari perempuan dulu, lanjutkan laki, perempuan laki, sisanya hanya laki karena perempuannya hanya 3 doang, 3 wanita. Jadi langsung aja kita isi di tempat pertama kemungkinan ada 4 pria, lalu ke tempat kedua 3 pria, 2, 1, lalu yang perempuannya ada 3, maka kotak pertamanya kita isi 3, habis itu kita kurangin 1, kurangin 1,
Maka hasilnya itu tinggal dikali saja. 4 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 hasilnya 144. Maka nomor kedua ini benar. Oke, selanjutnya nomor 3. Susunan posisi wanita harus duduk bersamaan ada 720 cara. Nah, ini kita gambar dulu wanitanya dulu. Perempuan, 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 dan sisanya laki. Nah, di soal, wanita itu harus duduk bersamaan atau berkelompok. Gampangnya, kita hitung tempat-tempat perempuan ini jadi satu unsur. Berarti total unsur yang kita pakai itu ada 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 unsur. Ya. Berarti kita tulis dulu 5 faktorial. 5 faktorial ini banyaknya cara menyusun orang di unsur-unsur itu ya. Nah, di dalam satu unsur ini yang kita jadi kelompok ini, itu ada 3 kotak. 3 kotak ini bisa kita isi dengan 3, 2, 1. Kenapa 3, 2, 1? Karena di sini ada 3 wanita. Nah, sebenarnya di dalam kelompok ini, perempuan-perempuan itu duduknya boleh bebas. Jadi di tempat duduk yang pertama itu kemungkinannya ada 3 orang, di tempat duduk kedua ada 2 orang, dan tempat duduk terakhir itu ada kemungkinan sisanya 1 orang. Jadi di dalam satu unsur ini kita kalikan hasilnya adalah 6. Ada 6 banyak cara nyusun ya. 6 cara. Maka yang 5 unsur tadi, 5 faktorial tadi itu dikalikan dengan 6. 5 faktorial itu 120 ya hasilnya. 120 dikali 6. Maka hasilnya ada 720 cara. Maka nomor 3 ini juga benar. Oke, selanjutnya nomor terakhir. Jika pria harus duduk di ujung, maka banyaknya susunan duduk ada 1440 cara. Cara kita ngerjain ini, itu pertama-tama kita tulis dulu pria harus di ujung. Jadi langsung aja kita gambarin. Di sini ujung-ujungnya pria. Ada 4 pria, duanya duduk di ujung. 4 pria. Jadi di kotak pertama itu ada kemungkinan 4 orang duduk di sini. Nah, kalau udah ada 1 orang duduk di situ, berarti di sini sisa 3 orang lagi. Di soal nggak ada ketentuan khusus buat yang duduk di tengah ini. Jadi susunannya bebas. Mau laki boleh, mau perempuan pun juga boleh. Total orang awalnya itu ada 7 orang. Ini awal. Tapi setelah 2 orang ini duduk, sisanya menjadi 5 orang. 5 orang ini akan mencari tempat duduk di tengah-tengah ini. Jadi bisa saja kita langsung masukin 5 orang ini ke tempat duduk pertama 5 orang, di situ 4 orang, 3 orang, 2 orang, dan 1 orang. Maka banyaknya susunan duduk kalau prianya harus di ujung itu semuanya tinggal dikali aja. 4 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 3. Hasilnya menjadi 1440 cara. Maka yang ini juga benar. Baik, terima kasih. Itu saja video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan penulisan maupun percakapan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.